Halo, perkenalkan nama saya Eviana Octavia dengan NPM 2341037. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat mengenai peran pemuda dalam mengatasi stunting pada balita. Kesehatan sangat penting untuk menunjang masa pertumbuhan pada balita. Tahap balita merupakan fase kritis pertumbuhan dan perkembangan manusia yang ditandai dengan meningkatnya kerentanan terhadap masalah pertumbuhan tertentu. Masa anak usia dini biasa disebut juga dengan masa emas atau golden age. Masa terbentuknya mental dasar, berpikir, keterampilan berbicara, pertumbuhan intelektual, spiritual, dan moral yang intensif terbentuk. Nah, selain itu, pemerintah dan para pemuda mengusulkan dan mencoba mendirikan layanan posyandu di setiap daerah agar remaja menjadi agen perubahan dalam mencegah stunting pada balita dan partisipasi aktifnya dalam pencegahan stunting yang sangat penting ini. Remaja mempunyai peranan yang sangat penting dalam masa depan bangsa. Remaja merupakan generasi potensial di usia produktif yang pada akhirnya akan menjadi pemberi pengaruh pembangunan sehingga mempersiapkan diri untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini, remaja dapat mengkampanyekan pola hidup yang sehat, mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya masalah kesehatan, memberikan suplemen zat besi, meningkatkan kesadaran atas stunting, dan memberikan saran untuk mendukung program pemerintah yang bertujuan mencegah stunting. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan anak dan balita Indonesia di masa depan dan membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan. Posyandu merupakan pusat komunitas yang menawarkan berbagai layanan kesehatan termasuk dari KB, gizi, vaksinasi, pencegahan diare, dan perawatan kehamilan. Tujuan utamanya adalah menurunkan angka kematian pada anak kecil sehingga pada akhirnya mendorong terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, pendirian posyandu merupakan inisiatif kesehatan masyarakat yang mendasar bagi masyarakat. Stunting merupakan penyakit dan kekhawatiran penting pada bayi dan anak kecil yang memerlukan penanganan segera karena berpotensi menghambat pertumbuhan dan meningkatkan angka kematian bayi. Stunting adalah kelainan yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan pada balita akibat kurangnya akses terhadap nutrisi penting. Hal ini menyebabkan balita mengalami perlambatan pertumbuhan yang ditandai dengan badan yang tidak sesuai dengan usianya. Pertumbuhan ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Pendidikan dan kedudukan ekonomi orang tua balita dianggap sebagai variabel tidak langsung. Nah, faktor langsungnya meliputi penyakit virus, status gizi, dan berat badan lahir, pengobatan MPS, dan pemberian ASI eksklusif. Keterlambatan pada balita dapat berdampak buruk terhadap perkembangan fungsi kognitif dan psikomotorik sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas kerja pada usia dewasa. Oleh karena itu, masalah ini harus segera ditangani. Zat tersebut disalurkan menggunakan teknik CBD. Nah, pendekatan CBD melibatkan penyampaian informasi melalui ceramah, dilanjutkan dengan sesi brainstorming, dan diakhiri dengan visualisasi materi yang diajarkan. Pendekatan CBD digunakan sedemikian rupa sehingga memfasilitasi pemahaman wacana pemateri bagi masyarakat. Teknik CBD menggunakan materi yang mudah diakses dan disajikan dengan cara yang lugas dan ditaktik untuk menjelaskan pokok bahasannya. Peran dan fungsi utama posyandu dalam mengatasi dan mencegah stunting antara lain memberikan obat cacing 2 kali setahun, menangani diare dengan larutan rehidrasi oral atau ORS, menyarankan pilihan makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan pemberian makanan tambahan atau PMT melalui layanan posyandu.
Strategi posyandu dalam menangani kasus stunting pada anak usia dini adalah memberikan layanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat atau peserta posyandu, seperti pelayanan kesopanan dan penyuluhan. Dalam pelatihan ini, orang tua yang memiliki balita atau anak kecil disarankan untuk memberikan ASI sampai anak berusia 2 tahun. Anjurkan juga ibu yang memiliki balita dan ibu hamil untuk mengonsumsi makanan bergizi dan menjalani pola hidup yang sehat untuk mencegah terjadinya stunting. Penerapan posyandu rutin dilakukan sebulan sekali pada pertengahan bulan dan biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari hingga selesai dan dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh posyandu. Hal ini dilakukan sesuai SOP mulai dari pendataan peserta posyandu, pemeriksaan gizi dan kesehatan, pemantauan tekanan darah ibu hamil dan menyusui, pengukuran tinggi dan berat badan bayi, pemberian vitamin pada ibu hamil, serta menyiapkan buku dan dokumentasi dan berkoordinasi dengan pihak puskesmas mengenai kendala yang sedang dihadapi peserta posyandu. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.